Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widra Uhura dengan NIM A321242122. Saya dari kelas D. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Baik, langsung saja. Dan materi pertama itu ada stratifikasi sosial masyarakat, perdesaan, dan perkotaan. Pelapisan sosial, perbedaan masyarakat dalam kelas-kelas yang bertingkat atau hierarki. Yang pertama ada bentuk pelapisan sosial, yaitu ada terbagi dua. Yang pertama secara ekonomi, yang kedua secara politik. Yang selanjutnya ada faktor lapisan sosial. Yang pertama itu ada sengaja dibentuk, sistem pembagian tugas, kekuasaan, dan wewenang secara resmi dalam organisasi formal. Sedangkan yang secara sendirinya jenis kelamin, usia, pendidikan atau kepandaian, keluarga, keturunan, kekayaan. Yang selanjutnya ada sifat pelapisan sosial. Yang pertama itu ada sistem pelapisan tertutup atau aggregate status, diperoleh tanpa usaha atau bawaan. Yang kedua ada sistem pelapisan terbuka atau active status, diperoleh tanpa usaha atau prestasi, gelar sarjana, dokter, pimpinan perusahaan. Yang ketiga ada assigned status, status pemberian, status yang diberikan oleh masyarakat sebagai penghargaan atau jasa, pahlawan, ketua adat. Ukuran pelapisan sosial, yang pertama ada kekayaan, kehormatan, kepandaian, dan keempat ada kekuasaan. Baik, selanjutnya itu ada masyarakat perdesaan adalah sekelompok orang yang bersifat homogen dan bermata pencarian agraris. Adapun ciri-cirinya, yang pertama ada perbandingan antara lahan dan manusia besar. Yang kedua ada lapangan kerja dominan agraris. Yang ketiga ada hubungan antar warga sangat akrab. Yang keempat ada norma agama kuat. Yang kelima ada memegang teguh tradisi. Yang selanjutnya itu ada masyarakat perkotaan adalah sekelompok orang dengan sifat heterogen dan bermata pencarian non agraris. Yang ciri-cirinya itu ada 5. Yang pertama ada adanya heterogenitas. Yang kedua ada hubungan antara penduduk kurang akrab atau egois dan individualis. Yang ketiga ada lapangan kerja dominan industri atau non agraris. Yang keempat ada norma agama tidak begitu kuat. Yang kelima ada pandangan hidup rasional. Baik, selanjutnya itu materi kedua, sistem ekonomi dan ketimpangan sosial. Yang pertama ada landasan sistem ekonomi Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional membawa keharusan untuk dijadikan dasar atau pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara normatif. Landasan ideal di sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kelakuannya etika dan moral agama, bukan moralitas. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi. Yang ketiga ada persatuan Indonesia, yaitu berlakunya kebersamaan asas kekeluargaan, sosialisme, dan demokrasi dalam ekonomi. Yang keempat ada kerakyatan, yakni mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak. Selanjutnya itu ada ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi yang berplatform. Yang pertama ada moral agama, yang kedua ada moral pemerataan sosial, yang ketiga ada moral nasionalisme ekonomi, yang keempat ada moral kerakyatan, yang kelima ada moral keadilan sosial. Masih relevankah platform Pancasila dengan kondisi sosial ekonomi saat ini? Relevan tersebut dapat dideteksi melalui 3 konteks, yaitu yang pertama cita-cita ideal pendiri bangsa, yang kedua ada praktik ekonomi rakyat, yang ketiga ada praktik ekonomi aktual atau berwatak liberal, individualis, dan
kapitalistik. Baik, sekian saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.